Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rizky Martayu di RNJ Mat Channel yang buat matematika jadi lebih mudah, simple, dan menyenangkan. Sudah siap? Yuk kita belajar bersama. Materi hari ini adalah operasi hitung bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat memahami dan menjelaskan operasi hitung bilangan bulat. 2. Siswa dapat memahami dan menjelaskan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. 3. Siswa dapat menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. 4. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Nah, untuk operasi hitung bilangan bulat hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Sedangkan perkalian dan pembagian kita bahas minggu depan ya. Berikutnya kita langsung masuk ke materi. Penjumlahan bilangan bulat adalah operasi penjumlahan yang digunakan untuk menghitung total 2 atau lebih bilangan bulat. Operasi penjumlahan dilambangkan dengan tanda seperti ini. Sudah tidak asing ya. Berikutnya, contoh, Fanny mempunyai 2 boneka. Saat ulang tahun, dia mendapatkan 3 boneka lagi. Berapa boneka Fanny sekarang? Nah, ada 2 boneka, dapat lagi 3, berarti total bonekanya ada 5. Yuk berikutnya. Nah, ini sih materi penting ini. Bila kedua bilangan bertanda positif, kedua bilangan bisa langsung dijumlahkan secara langsung. Nah, contoh, 3 tambah 1 sama dengan 4. 8 tambah 2 sama dengan 10, 12 tambah 5 sama dengan 17, 11 tambah 13 sama dengan 24. Gampang bukan? Berikutnya, gimana kalau keduanya bertanda negatif? Jika kedua bilangan bertanda negatif, keduanya bisa langsung dijumlahkan seperti biasa, kemudian depannya tinggal dikasih tanda negatif. Contoh, negatif 2 ditambah negatif 2. Nah, 2 tambah 2 kan 4, tinggal dikasih negatif depannya. Negatif 3 ditambah negatif 7. Nah, 3 tambah 7 kan 10, tinggal dikasih negatif depannya. Begitu pula dengan negatif 10 ditambah negatif 5, hasilnya sudah pasti negatif 15. Negatif 11 ditambah negatif 10, hasilnya sudah pasti negatif 21. Berikutnya, gimana kalau kedua bilangan itu berbeda tanda, Bu? Nah, jika kedua bilangan berbeda tanda, kurangkan bilangan yang bernilai besar dengan yang bernilai kecil tanpa memperhatikan tanda dulu. Kemudian, pada hasil pengurangannya, berilah tanda yang sesuai dengan bilangan yang bernilai besar. Contoh, 6 ditambah negatif 2. 6-nya positif, 2-nya negatif. Beda tanda kan? Dikurangi aja terlebih dahulu. 6 dikurangi 2, hasilnya 4. Kemudian dilihat 6 dengan 2 besaran mana? Oh, besaran 6. 6-nya ini bernilai positif, jadi hasilnya juga positif. Lanjut. Negatif 10 ditambah 4. Beda tanda, dikurangi saja. 10 dikurangi 4, hasilnya 6. Dilihat 10 dengan 4 besaran 10. 10 tandanya negatif, berarti hasilnya juga negatif. Nah, jadi hasilnya negatif 6. Mudah bukan? Lanjut. Jadi bisa kita simpulkan, jika bilangan positif ditambah bilangan positif, hasilnya juga bilangan positif. Bila bilangan negatif ditambah bilangan negatif, hasilnya juga bilangan negatif. Kalau beda tanda, bilangan positif besar ditambah bilangan positif yang kecil, bilangan yang besar kurangi bilangan yang kecil, hasilnya tetap positif, ikut bilangan yang besar. Bilangan positif kecil ditambah bilangan negatif yang besar, dikurangi yang besar dengan yang kecil, karena yang besar negatif, berarti hasilnya juga ikut negatif. Mudah bukan ternyata? Yuk, untuk lebih mantap. Berikutnya, sifat operasi penjumlahan. Sifat operasi penjumlahan itu ada 4. Yang
Yang pertama komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga identitas, yang keempat adalah invers. Komutatif itu dibolak-balik hasilnya sama. Makanya disebut pertukaran. Dari 3 tambah 1 hasilnya akan sama dengan 1 tambah 3. Sedangkan asosiatif pengelompokan. Berarti kamu hitung mana duluan yang terlebih dahulu hasilnya tetap sama. Contohnya 5 tambah 2 tambah 3. 5 tambah 2 dihitung dulu 7. 7 tambah 3 sama dengan 10. Atau 5 tambah 2 tambah 3, 2 dengan 3-nya ditambahkan terlebih dahulu 5. Tambahkan lagi depannya 5, hasilnya tetap juga 10. Berarti walaupun pengelompokannya yang depan dulu atau yang belakang dulu hasilnya tetap sama. Itu namanya sifat asosiatif. Kemudian identitas. Apa itu identitas? Identitas adalah bilangan yang dijumlahkan hasilnya akan tetap jadi bilangan itu sendiri. Berarti identitas dari penjumlahan adalah 0. Berapapun ditambahkan 0 hasilnya akan bilangan itu sendiri. 7 tambah 0 hasilkan 7. 0 tambah 7 hasilnya juga 7. Berikutnya adalah invers. Invers penjumlahan. Invers adalah lawan dari penjumlahan. Berarti bilangan yang bila ditambahkan dengan invers hasilnya mesti 0. Contoh 4 ditambah negatif 4 sama dengan 0. 10 ditambah negatif 10 hasilnya juga 0. Berarti invers dari 4 adalah negatif 4. Invers dari 10 adalah negatif 10 dan seterusnya. Yuk latihan soal. Nah, ada 4 soal di sini. 9 ditambah 6. Kira-kira hasilnya berapa ya? Sama-sama positif. Oh, ditambahkan saja, berarti sudah pasti hasilnya 15. Kita taruh di sini. Kemudian negatif 8 ditambah negatif 5. Tandanya sama-sama negatif, dijumlahkan saja, tinggal dikasih negatif. Berarti hasilnya negatif 13. Negatif 13 ditambah 8. Tandanya beda, berarti harus dikurangi 13 dikurangi 8 hasilnya 5. 5 negatif atau positif ya? Karena 13-nya lebih besar bernilai negatif, berarti hasilnya negatif 5. Iya, pintar sekali. 5 ditambah negatif 3 hasilnya berapa? Hasilnya dikurangi dulu. 5 ditambah dikurangi 3 hasilnya 2. Karena 5-nya lebih besar dan tandanya positif, berarti hasilnya 2. Yuk kita cek apakah jawaban kita benar. Yeay, benar. Oke, materi berikutnya. Pengurangan bilangan bulat. Operasi pengurangan merupakan penjumlahan dengan lawan bilangan pengurang, seperti invers tadi. Operasi pengurangan dilambangkan dengan tanda ini, seperti ini. Berikutnya, lawan dari bilangan, sebuah bilangan adalah bilangan itu sendiri di sisi terbaliknya pada garis bilangan serta memiliki jarak yang sama dengan negatif 0. Yuk perhatikan garis bilangannya. Ini ada bilangan 2. Lawan dari bilangan 2 itu negatif 2. Nah, jarak 0 ke 2 sama dengan jarak 0 ke negatif 2. Nah, sudah jelas ya? Lawan dari negatif 3 adalah 3. Karena jarak dari 0 yaitu 3 satuan. Yuk dilihat. Ini lawan dari negatif 3, dari 0 sampai negatif 3. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 3 langkah. Nah, kalau jarak dari 0 ke 3, kita hitung ada berapa langkah? 1, 2, 3, sama-sama 3, berarti lawan dari negatif 3 adalah 3. Jadi, misalkan A pada bilangan bulat, maka lawan dari A adalah negatif A. Lawan dari negatif A adalah A itu sendiri. Gampang sekali. Yuk, perhatikan contoh berikut ini.
4 dikurangi 3 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Nah, karena tadi 4 kurangi 3 bisa juga dituliskan 4 ditambah negatif 3. Nah, sama dengan 1. 3 dikurangi 5 bisa dituliskan dengan 3 ditambah negatif 5. Nah, caranya seperti tadi, yang besar kurangi yang kecil, karena yang besar negatif hasilnya negatif. Untuk yang nomor 3 dan nomor 4 silahkan dibaca sendiri karena sudah jelas sekali. Oke, ada soal cerita ini. Suhu udara di kota Tokyo pada pagi hari negatif 2 derajat Celcius, sedangkan di kota Sydney 8 derajat Celcius. Berapa selisih suhu di kedua kota tersebut? Suhu kota Tokyo negatif 2 derajat Celcius, suhu kota Sydney 8 derajat Celcius. Selisih berarti dikurangi. Selisih suhunya 8 dikurangi negatif 2. Nah, negatif ketemu negatif adalah positif. Berarti 8 ditambah 2 adalah 10. Jadi selisih suhu di kota tersebut adalah 10 derajat Celcius. Sifat operasi pengurangan. Sifat pengurangan tidak berlaku komutatif dan tidak berlaku asosiatif karena hasilnya tidak sama. 7 dikurangi 4 hasilnya tidak sama dengan 4 dikurangi 7. Nah, hasilnya 3 dan negatif 3. Begitu pula dengan asosiatif. Yuk kita latihan. Ada 4 soal. 13 kurangi 6 berapa ya? Sudah jelas tuh, 7. Negatif 8 dikurangi negatif 5. Nah, negatif ketemu negatif hasilnya positif. Berarti negatif 8 ditambah 5, beda tanda berarti dikurang. Hasilnya negatif 3. 9 dikurangi 15, ya beda tanda berarti harus dikurangi. 15 kurangi 3, 6. Oh, yang besar negatif Bu, berarti hasilnya negatif 6. Negatif 5 dikurangi negatif 7, sama-sama negatifnya berarti dijumlah, berarti hasilnya negatif 12. Yuk kita cek jawabannya. Benar, luar biasa. Kunci jawaban untuk hari ini. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.